Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nuratul Izzah dengan NIM G025208 dari kelompok B8 ataupun 2518. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum dari blok 1.3 yaitu digestive system ataupun digestive tract. Oke. Jadi di sini LO pertama yaitu jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posteriornya, kemudian bagaimana sistem otot yang ada di abdomen, dan yang ketiga adalah mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai lapisan dinding abdomen bagian anterolateral. Oke, untuk lapisan paling luar atau paling superficial, di sini ada kulit yang di sini, kemudian ada fascia Camper dan fascia Scarpa yang dimana adalah bagian dari fascia superficialis di bagian sini. Kemudian ada fascia profunda di bagian sini. Kemudian ada musculus et aponeurosis yaitu di bagian sini. Dia ada musculus obliquus abdominis externus et internus, kemudian ada transversus abdominis, ada rectus abdominis dan pyramidalis. Kemudian yang di lapisan kelima atau yang lumayan dalam lagi ada namanya fascia transversalis. Kemudian di sini ada fascia extraperitonealis di mana isinya adalah jaringan-jaringan lemak. Kemudian ada peritoneum parietale lapisan paling dalamnya. Oke, lanjut. Di sini untuk fascia Scarpa yang ada di fascia superficialis di lapisan kedua tadi akan meluas ke superficialnya ke skrotum sebagai fascia dartos di bagian sini. Kemudian akan meluas lagi ke belakang berlanjut menjadi fascia coles. Fascia coles yang ini. Yang ini fascia coles ke belakang sana. Kemudian untuk ke inferior atau ke bagian bawahnya akan berlanjut ke bagian paha yaitu di bawah ligamentum inguinale yang akan bergabung menjadi fascia lata di sini. Oke. Nah, kemudian untuk bagian fascia extraperitonealis yang di lapisan ke-6 dibagi menjadi dua bagian menjadi preperitoneale dan retroperitoneale. Untuk yang preperitoneale dia itu adalah ke arah sisi anteriornya atau bagian depannya. Kalau untuk ke posteriornya disebut retroperitoneale. Oke. Nah, di dalam fascia extraperitonealis ini terdapat viscera retroperitoneal dan intraperitoneal. Kemudian lapisan yang paling dalam adalah peritoneum parietale. Jadi peritoneum parietale ini dia nanti akan membentuk peritoneum viscerale, yaitu lapisan yang melapisi organ-organ dalam atau organ-organ viscera. Kemudian di dalamnya itu ada cavum, ada suatu ruangan, ada cairan gitu untuk lubrikasi, yaitu ada cavum peritoneum mayor dan cavum peritoneum minor pada orang dewasa. Kemudian untuk saluran penghubung dari dua cavum tersebut dinamakan foramen epiploica Winslowi yang di bagian ini, foramen epiploica. Kemudian yang minor yang ini, yang minor yang biru, kemudian yang mayor yang warna oranye. Oke. Yang anterolateral sudah berlanjut ke posteriornya. Jadi untuk di posterior atau di bagian belakang sini, lapisan paling luar ada kulit, kemudian ada fascia superficialis dorsi, kemudian ada musculus lapisan-lapisannya yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian ada fascia extraperitonealis yang dimana isinya adalah jaringan-jaringan subkutan ataupun lemak, dan yang terakhir ada lapisan paling terdalam yaitu peritoneum parietale. Oke. Lanjut untuk sistem otot di abdomen sendiri. Untuk di bagian anterolateralnya yaitu ada musculus obliquus externus abdominis. Nah, musculus obliquus ini dia adalah disarafi oleh rami anterioris 6 nervis spinalis thoracica. Oke. Kemudian untuk obliquus internus abdominis juga sama, transversus abdominis juga sama, rectus abdominis juga sama, dan musculus pyramidalis dia disarafi oleh ramus anterior. Nah, kalau dilihat musculus pyramidalis itu dia ada di bagian sini yang kecil ini, kemudian ini adalah rectus abdominis yang dimana dia ada intersectionis tendinonesnya, kemudian
intersectio tendineanya. Kemudian ini yang obliquus externus, dia arah seratnya V seperti itu. Kemudian untuk yang internus, dia arah seratnya itu Oke. Ini yang obliquus internus. Oke. Untuk yang transversus, dia ada di bagian profundanya lagi. Jadi di sini tidak terlihat. Oke, kemudian untuk di bagian posteriornya, dia ada diafragma, musculus iliacus, musculus psoas major, musculus psoas minor, dan quadratus lumborum. Untuk musculus quadratus lumborum tadi gambarnya ada di bagian sini, jadi dia di bagian profundanya sehingga tidak terlihat di sini. Kemudian untuk diafragma, dia itu di bagian sini, kemudian dia itu disarafi oleh nervus phrenicus. Kemudian kalau untuk musculus iliacus, dia ada di bagian sini. Nah, dia itu dinervusi oleh nervus femoralis. Kemudian ada musculus psoas major yang di bagian sini, dia disarafi oleh ventral rami pertama, sama juga dengan psoas minornya yang di sini potongannya. Kemudian ada quadratus lumborum disarafi oleh ventral rami di T12. Oke. Kemudian lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu organ intraperitoneal versus retroperitoneal. Nah, untuk definisinya sendiri, intraperitoneal itu adalah organ-organ yang dilapisi sepenuhnya oleh peritoneum, yang ini oleh visceral peritoneum. Kemudian kalau untuk yang retroperitoneal, dia hanya sebagian saja dilapisinya oleh parietal peritoneumnya. Nah, untuk contoh-contoh organnya sendiri, dia ini ada untuk intraperitoneal, ada gaster ataupun lambung, kemudian ada duodenum, part yang pertama, kemudian ada jejunum, ileum, cecum, appendix, colon transversum, colon sigmoideum, dan rectum yang di bagian atas 1-3. Kemudian kalau untuk kemudian ada juga liver ataupun hepar, kemudian ada lien, ada pankreas bagian kaudanya, kemudian ada ovarium. Nah, untuk yang retroperitoneal, dia ini bisa disingkat menjadi set Packer, di mana ada suprarenal gland, aorta, duodenum kecuali pars superiornya. Kemudian karena pars superiornya dia adalah intraperitoneal yang ini. Kemudian ada pankreas kecuali kauda, jadi di bagian kaput dan korpusnya. Kemudian ada ureter, kolon ascendent dan descendennya. Kemudian ada ginjal atau ren. Kemudian ada esofagus dan juga rektum yang bagian bawah. Oke, lanjut untuk LO yang kedua, yaitu jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Oke, yang pertama anatomi gaster. Jadi gaster itu dibagi menjadi 4 bagian, di mana terdiri dari paling atas ini dinamakan, yang ruangan seperti kubah itu dinamakan fundus. Biasanya isinya itu gas-gas. Kemudian ada pars cardiaca yang berhubungan langsung dengan esofagus di bagian atas. Kemudian ada korpus atau badan dari gaster itu sendiri. Kemudian ada pars pylorica di bagian bawah yang nantinya akan bersambung menjadi duodenum. Nah, di korpus ini dia itu ada lipatan-lipatan atau lekukan-lekukan dari badan lambung yang dinamakan plica gastrae atau rugae. Kemudian di pars pylorica nanti ada musculus sphincter pyloric. Nah, di bagian atasnya di sini ada gastroesophageal sphincter yang LES. Kemudian nanti di bagian sini, di bagian sini nanti akan terbentuk kurvatura gastrika yang minor. Nanti dia akan ke arah posterior menjadi
omentum minus. Kemudian kalau yang di bagian bawah sini dia akan menjadi kurvatura gastrika yang maius, nanti akan membentuk lipatan-lipatan lemak yaitu omentum maius. Kalau yang ini omentum minus. Kemudian di bagian sini nanti dia akan disebut dengan orificium cardiaca atau cardiacum, yang dimana adalah setinggi vertebrae thoracica 11. Kemudian di sini ada orificium pyloricum setinggi vertebrae lumbae 1. Oke. Tadi omentum maius dan omentum minus yang dimana merupakan lipatan-lipatan lemak dari gaster itu terdiri dari ligamen-ligamen penyusunnya, yaitu kalau omentum maius dia ada yang di bagian sini itu ada gastrokolika, berarti gaster dengan kolon, kemudian ada gastrifrenica, kemudian ada gastrolienale berarti dengan lien, kemudian ada splenorenale berarti dengan lien dan ginjal. Oke, kemudian untuk omentum minusnya dia ada ligamentum hepatoduodenale yang dimana nanti akan membentuk suatu foramen dinamakan foramen omentale yang isinya itu adalah vena porta hepatis, arteria hepatica propria, kemudian ada ductus choledocus dan plexus hepaticus. Nah, kemudian ada juga ligamentum gastrohepaticum atau hepatogastricum di bagian sini. Oke, kemudian untuk venanya dia ada vena gastrica brevis yang di sini, kemudian ada gastroomentalis sinistra yang di sini, kemudian ada gastroomentalis dextra. Nah, ini ada di kurvatura mayornya. Kemudian di kurvatura minornya itu ada vena gastrica sinistra dan dextra. Untuk arterinya sama, dia di bagian kurvatura mayornya itu ada gastroomentalis sinistra dan dextra. Kemudian kalau untuk di bagian kurvatura minornya itu ada gastrica dextra, gastroduodenalis, dan gastrica sinistra. Nah, untuk inervasinya sendiri, untuk parasimpatisnya dia disarafi oleh nervus vagus atau nervus 10. Kemudian untuk simpatisnya dia dinervasi oleh truncus sympathicus dan utamanya adalah nervus panicus maius karena dia termasuk organ foregut. Kemudian ada plexus coelicus juga. Oke, lanjut ke pembahasan di bagian sphincter di gaster. Jadi gaster itu memiliki dua sphincter, ada LES atau sphincter yang kardiaka atau lower esophageal sphincter. Kemudian yang kedua ada sphincter pylorus. Jadi untuk LES ini dia itu sebenarnya bukanlah suatu muskulus yang sejati. Jadi nggak ada muskulus, nggak ada otot di situ, hanya secara fisiologis saja bisa menyempit dan melebar. Nah, lokasinya itu antara esofagus dan gaster. Jadi di bagian sini kayak persambungan antara esofagus dan gaster. Kemudian dia itu fungsinya untuk mencegah asam lambung HCl itu naik ke esofagus agar tidak terjadi GERD ini. Nah, GERD ini itu ototnya itu tidak menutup sempurna, maka asam lambungnya itu akan naik ke esofagus. Kemudian kalau untuk sphincter pylorus, dia ini lokasinya ada di bawah gaster sini dengan duodenum. Jadi dia persambungan antara gaster bagian bawah, bagian pylorusnya dengan duodenum yang ini. Nah, fungsinya itu dia ngontrol makanan yang udah dicerna dari lambung ke usus halus. Nah, biasanya masalah yang terjadi di sphincter ini adalah stenosis pylorus. Jadi sphincternya itu menyempit, makanya makanan yang sudah dicerna itu nggak bisa lewat. Oke. Nah, di sini dia itu ada otot sejatinya, yaitu musculus sphincter pylorus. Jadi beneran secara anatomi seperti itu. Oke, lanjut ke pembahasan yang terakhir, LO yang terakhir, yaitu jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Oke, appendix yang seperti kita tahu di mana dia adalah usus buntu. Jadi appendix ini bisa kita proyeksikan, bisa kita tahu letaknya yaitu dengan beberapa garis-garis. Jadi yang pertama ada garis Monro-Picher. Jadi dia ini diukur dari sias dextra ke umbilicus atau ke pusar. Kemudian pangkal appendixnya ini terletak sepertiga lateral dari garis Monro-Picher yang disebut sebagai titik McBurney, yang dimana titik McBurney ini adalah proyeksi paling umum
yang sering dipakai oleh para dokter gitu. Kemudian untuk garis lans, yang menurut garis lans dia itu diukur dari sias dextra sampai sias sinistra. Kemudian ujung appendixnya pada titik 1/6 lateral dextra. Nah, kemudian di sini ya titik McBurney-nya. Jadi kayak itu adalah pengukuran paling umum yang biasanya dilakukan. Kemudian ada juga letak-letak dari appendix itu sendiri. Yang pertama itu ada retrosekal, jadi arah jam 11, kemudian ada subsekal arah jam 6, kemudian ada pelvis arah jam 5, ada preileal berarti sebelum ileum, dia itu di 1 atau jam 1 atau jam 2, dan juga ada post ileal. Sama juga dia di jam 1 atau jam 2, arah jam 1 atau jam 2. Nah, ini bisa di sini ileum, jadi dia kayak kalau preileal berarti sebelum ileum, post ileal setelah ileumnya. Oke. Nah, posisi appendix yang paling umum itu di posisi retrosekal yang di sini. Di bagian di arah jam 11. Karena ditemukan kasusnya itu mencapai 64% pada manusia di bagian retrosekal tersebut. Kemudian yang posisi umum kedua itu ada di bagian pelvisi. Dia itu sekitar 32% kasusnya. Yang lain sangat-sangat sedikit. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian laporan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.